Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan untuk memenuhi persyaratan sebagai supervisor produksi di Fastprint. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikannya. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Osmar Nur. Tanggal lahir 15 Maret 1985, bertempat di Ketapang, Kalimantan Barat. Pendidikan terakhir saya adalah S1 Teknik, jurusan Teknik Industri. Dan di sini saya sudah ada pengalaman kerja sebelumnya. Yang pertama, terakhir saya bekerja di PT Wirainova Nusantara. Itu adalah pabrik pengolahan kelapa sawit sebagai asisten lingkungan dan K3 periode tahun 2014 sampai 2019. Yang kedua, CV Mandalawangi sebagai manajer operasional periode tahun 2009 sampai 2014. Dan yang terakhir, Pusat Studi Pengembangan Ekonomi sebagai staf umum dan fasilitator. Oke. Selanjutnya saya akan memulai sesi jawab pertanyaan dari video YouTube-nya yang dibuat dari akun Fastprint itu sendiri. Yang pertama ini, ceritakan pengalaman Anda bekerja di bagian produksi. Apa kelebihan Anda yang membuat kami harus memilih Anda untuk mengisi di posisi supervisor produksi? Oke. Untuk pengalaman terakhir saya di PT Wirainova Nusantara sebagai staf lingkungan dan K3 ya, selama November 2014 sampai dengan Desember 2019. Di sana selama bekerja saya telah mendapati beberapa kali semacam membackup kekosongan staf. Jadi di sana pada saat ada staf yang masih kosong atau bagian masih kosong, itu biasanya disuruh membackup untuk staf yang lainnya. Dan pada saat itu saya dipercaya untuk membackup bagian operasional, gudang, juga pernah untuk bagian laboratorium. Ya, kalau di pabrik kelapa sawit ya seperti QC untuk mengontrol kualitas produksi, yaitu kalau di kelapa sawit itu CPO. Saya pernah membawahi diantaranya bagian gudang selama kurang lebih 6 bulan, terus pernah membawahi bagian proses produksi selama 8 bulan kurang lebihnya, dan pernah membawahi bagian laboratorium selama 10 bulan kurang lebihnya. Itu semua akumulasi ya, jadi enggak terus menerus selama 8 bulan saya langsung membawahi proses, begitu enggak. Jadi kadang pada saat si staff bagian itu cuti atau memang resign atau memang mutasi, dan pada saat kekosongan itulah pada waktu itu saya akan mengisi, membackup. Jadi saya membawahi dua bagian. Yang pertama, yang utama itu pertama lingkungan dan K3-nya, dan yang
Untuk backupnya yaitu bagian yang saya backup, yaitu ya bisa proses, gudang atau lab. Oke. Untuk menceritakan pengalaman saya pada saat membawahi proses produksi selama kurang lebih 8 bulan, saya membawahi bagian proses produksi di pabrik pengolahan kelapa sawit, membawahi 20 personil untuk pembagian 9 subdivisi pabrik. Jadi 9 itu ada pertama loading rem. Loading rem itu tempat stok buah pertama dari awal buah masuk itu diletakkan di loading rem. Untuk kapasitas loading rem itu sendiri ada sampai 240 ton. Yang kedua, bagian perebusan. Nanti ada perebusan atas dan perebusan bawah. Untuk perebusan atas sendiri itu bagiannya adalah pengisian buah sampai dioptimalkan, langsung mulai menutup pintu tabung rebusan dan pengoperasian untuk proses pematangan dengan menggunakan uap bertekanan sisa dari engine room turbin. Dan selanjutnya ada rebusan bagian bawah itu untuk proses setelah perebusan atau sterilisasi untuk pembukaan pintu, dan selanjutnya mengeluarkan buah untuk dilanjutkan ke bagian thresher atau bantingan. Bantingan itu sendiri untuk proses melepas jadi brondolan namanya dari buah sawit sendiri. Itu seperti buah kelapa, ada tandan utama, baru ada brondolan kecil-kecil. Jadi yang dilepas adalah brondolannya. Setelah lepas dari brondolan itu sendiri, dilanjutkan ke bagian press, digester dan press ya, atau untuk digester sendiri dari brondolan itu tadi. Setelah lewat bantingan itu masuk ke bagian digester. Jadi digester itu semacam pengaduk sebenarnya. Pengaduk dilumatkan di situ. Yang selanjutnya di bawahnya ada bagian press. Untuk bagian press sendiri itu adalah proses pengepresan brondolan untuk memisahkan antara serabut, minyak, dan kernel. Kernel itu inti. Selanjutnya setelah dipres, nanti ada dua divisi. Selanjutnya adalah pemisahan inti sawit untuk menjadi kernel dan pemurnian minyak CPO. Selanjutnya untuk bagian yang di luar inti ada engine room dan boiler. Sebenarnya di boiler juga ada water treatment, itu di bawah lab nanti. Oke, selain daripada itu, selama saya membawahi bagian proses, itu selalu mengawali pekerjaan dengan memberikan arahan kerja melalui briefing kepada mandor dan anggota tentang estimasi buah sisa kemarin, atau itu disebut juga restan biasanya kalau di kelapa sawit. Dan selanjutnya estimasi buah masuk yang itu dimaksudkan untuk perencanaan kapan kita mulai start proses. Dan sebelum start proses sendiri sudah ada dilakukan kita namanya slow fairing, yaitu pemanasan boiler. Nah, setiap harinya
untuk pada saat sebelum pengolahan itu sudah dilakukan preventive maintenance oleh bagian engineering, atau kalau di kelapa sawit kita biasa bilang workshop. Jadi sebelum olah buah dimulai selalu ada pemeriksaan, pengecekan, perbaikan untuk menjaga biar kapasitas pabrik tercapai karena kelancaran produksi. Dan selain pada itu, setelah berjalan, jadi kita biasanya semisal shift masuk jam 9 pulang jam 5, nanti jam 5 itu yang shift 2 yang pasti briefing juga, mereka punya supervisor sendiri, asisten sendiri, dan setelah mereka briefing pastinya kita sebelum briefing kita sudah ketemu dulu antar shift untuk koordinasi kondisi pabrik, ada kerusakan apa, terput berapa, dan selanjutnya masalah-masalah mungkin stok gudang atau kebutuhan bahan support untuk pengolahan itu sendiri, itu kita sampaikan, termasuk solar, kalsium, CaCO itu, air, ya banyak macamnya. Dan untuk selanjutnya mungkin jadi lebih enak mereka untuk menyelesaikan produksi sampai jam akhir pengolahan. Dan selanjutnya, apa kelebihan Anda yang membuat kami harus memilih Anda? Mungkin sudah saya jelaskan di awal. Kelebihan saya sudah memiliki pengalaman, jadi kurang lebih saya bekerja di sana 4 tahun lebih ya. Tahun saya udah banyak memegang bagian, walaupun itu hanya membackup. Dan satu lagi, saya udah cukup memahami untuk masalah pengelolaan lingkungan dan K3, pengolahan biasanya dokumen K3, kebutuhan safety-nya, kebutuhan untuk APD, saya udah cukup paham untuk itu. Dan mungkin itu salah satu yang saya haruskan perusahaan untuk memilih saya mengisi bagian supervisor produksi di Fastprint. Untuk menjawab pertanyaan kedua, saya lanjutkan ya. Untuk bagian kedua, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan cara efisien dan efektif? Oke, untuk dari pengalaman saya sendiri selama bekerja di pabrik kelapa sawit PT Win ya, biasa saya melakukan perhitungan estimasi kebutuhan produk dan estimasi kapasitas produksi agar dapat dibuatkan perencanaan yang tepat untuk stok produksi dengan menyesuaikan kebutuhan, dan selain itu juga untuk perencanaan penjadwalan proses perawatan alat mesin software agar tidak bertumpuk dengan berjalannya proses produksi. Yang kedua, selain daripada itu, perlu juga untuk melakukan pendataan mengenai stok produksi produk yang sudah ada untuk memastikan tidak terjadinya penumpukan stok produk yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Jadi kalau di sawit sendiri, produknya kan ada CPO dan kernel.
CPO sendiri itu ada untuk kualitasnya yang harus selalu dijaga itu ada FFA, itu keasaman. Itu kita harus selalu jaga keasaman di bawah 4 untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jadi untuk itu kita harus mengontrol pengolahan, yaitu mengontrol moist. Moist itu jadi kandungan air yang ada dalam minyak. Di situ jadi harus dikontrol masalah proses produksinya, pemanasannya, dan tidak boleh gosong juga untuk pemanasan CPO sebelum di stop. Itu yang harus selalu dijaga untuk tidak menimbulkan kerugian untuk bagian pemasaran. Jadi dengan melakukan hal-hal tersebut kita dapat melakukan operasional produksi dengan efisien dan efektif. Selain daripada itu, kita yang pertama tadi melakukan estimasi kebutuhan itu melakukan penjadwalan preventif agar tidak ada namanya breakdown ya dulu ya, breakdown yaitu pabrik berhenti mengolah. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, bagaimana cara Anda mengatur antrian tim produksi supaya bersinergi antara tim satu dengan yang lain dan waktu produksi benar-benar efisien dan cepat. Mungkin masih ada hubungannya dengan yang pertanyaan nomor 2 tadi ya, dan pengalaman saya. Jadi untuk mengatur antrian kerja, saya bisa melalui koordinasi antar tim sebelum kita melakukan proses produksi pengolahan. Di mana dalam koordinasi tersebut kita bisa membahas mengenai kebutuhan produksi, kapasitas produksi, dan stok material yang serta stok produk yang sudah ada. Dari situ kita dapat rumuskan sebuah perencanaan produksi agar antrian kerja antar tim dapat berjalan dan bersinergi dengan efisien dan cepat. Selanjutnya, jelaskan cara Anda memanage dan menghitung forecast target jumlah barang yang dihasilkan dari masing-masing tim produksi. Oke, kalau menurut hemat saya, dengan melakukan analisa kebutuhan pasar atas produk dan stok produk yang ada, sehingga kebutuhan dan target produksi dapat direncanakan untuk masing-masing tim produksi dengan menyesuaikan efisiensi produksi dan ketepatan kapasitas produksi. Sehingga di situ kita bisa bekerja sama antar tim satu dengan tim yang lain, tidak bertabrakan pada saat target dan material yang ada kita sesuaikan juga. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menghitung cost atau biaya untuk setiap aktivitas produksi. Untuk pengalaman saya, cara menghitung cost biaya produksi itu berkaitan dengan total waktu produksi yang terkait dengan upah tenaga kerja dan kapasitas pabrik, penggunaan material, penggunaan bahan pembantu, langsung perawatan mesin, alat atau software yang telah dilakukan, itu dibagikan dengan
total produk yang dihasilkan. Jadi di situ akan menghasilkan cost produksi. Itu bisa mau cost produksi bulanan, cost produksi harian pun bisa. Kita bisa berkoordinasi dengan bagian tata usaha untuk masalah biaya-biaya yang terkait dengan upah, penggunaan material, penggunaan bahan pembantu perharinya, perawatan mesin, alat, software yang telah dilakukan itu juga biasanya sudah ada di bagian tata usaha ya, kalau di tempat saya dulu. Jadi di situ ada kaitannya dengan estimasi budget tahunan. Jadi di situ kami juga para asisten atau supervisor di sana telah memegang, ada pegangan namanya budget tahunan. Itu juga bisa jadikan pegangan untuk menghitung cost produksinya. Oke. Yang terakhir ya, ceritakan Anda mengkombinasikan dan juga memaksimalkan mesin, alat, software dengan tim produksi jika Anda pernah melakukannya. Oke, saya coba menjawab. Walaupun secara langsung saya mungkin belum pernah ya untuk bagian softwarenya, karena di pabrik tempat saya bekerja dulu untuk software biasanya udah ada tim sendiri dari pihak ketiga. Oke, mungkin jawabannya yang saya akan berikan itu adalah dengan mengaturkan perencanaan penjadwalan perawatan mesin, alat atau software produksi di luar dari waktu operasional produksi dengan menyesuaikan pengaturan waktu kerja tim perawatan dan operasional produksi. Jadi kalau di pabrik kelapa sawit itu untuk waktu kerja bisa kita sesuaikan. Jadi untuk tim workshop atau engineering itu biasa kita masukkan lebih awal untuk melakukan perawatan mesin, alat, atau ada penggantian, itu menggunakan waktu sebelum produksi. Jadi di situ kita tidak ada namanya waktu tunggu yang mengganggu waktu operasional, dan sebisa mungkin itu dimaksimalkan agar tidak terjadi breakdown atau pemberhentian pengolahan. Mungkin itu saja dari pengalaman saya yang bisa saya bagikan ke pihak Fastprint. Mungkin untuk selebihnya bisa saya pastikan pada saat saya mungkin diterima sebagai supervisor di Fastprint. Oke. Mungkin akhir kata, terima kasih sekali lagi untuk pihak Fastprint yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan tes via video yang mungkin udah diatur di Fastprint itu sendiri ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.